Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maludin, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Saya adalah seorang dosen di Universitas Dayan Ihsanuddin di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, unit program studi Pendidikan Sejarah. Saya di program studi Pendidikan Sejarah terdapat beberapa mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu Pendidikan IPS, Sejarah Asia Selatan, Sejarah Nusantara awal Masehi sampai dengan era klasik, dan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu Pendidikan IPS. Mata kuliah Pendidikan IPS ini akan diajarkan pada semester 4 dengan bobot 2 SKS. Dalam mata kuliah Pendidikan IPS ini terdapat beberapa bahan kajian. Yang pertama adalah teori dan konsep filsafat Pendidikan IPS, perkembangan sejarah Pendidikan IPS, hakikat pembelajaran IPS dan tujuan pembelajaran IPS, Pendidikan IPS tradisional dan modern, perkembangan pembelajaran IPS di SD, Pendidikan IPS antara harapan dan kenyataan, pendidikan multikulturalisme, peran intelektual dosen LPTK dalam meningkatkan profesionalisme guru IPS, pemanfaatan media televisi dalam pembelajaran IPS, dan penerapan model pembelajaran, model, strategi, metode dan pelaksanaan pembelajaran IPS ekonomi, model pembelajaran living story dalam membentuk sikap nasionalisme di kalangan generasi, dan pendidikan holistik dalam pembelajaran sejarah. Adapun deskripsi mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep dasar ilmu sosial, tujuan, fungsi, dan peranan pendidikan ilmu sosial, pendekatan dalam pendidikan ilmu sosial, pengembangan materi pembelajaran sejarah, ekonomi, dan geografi di sekolah, serta pemilihan metode dan media pembelajaran yang tepat. Capaian pembelajaran yang pada mata kuliah ini yang dicapai: 1. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Kedua, mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dalam lingkup pendidikan sejarah untuk merancang dan mengelola pembelajaran sejarah yang kreatif dan inovatif. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, dan kritik seni. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dalam menggugah dalam laman perguruan tinggi. Selanjutnya, bahwa dalam pembelajaran tersebut menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas bentuk skripsi, laporan tugas akhir, dan menggugahnya ke dalam perguruan tinggi. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data yang untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Berikutnya, menguasai teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran sejarah, dan mahasiswa mampu menjelaskan, memahami, membedakan pendidikan IPS tradisional dan modern. Model pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah tersebut adalah model kolaborasi, di mana saya memadukan dua metode pembelajaran, yaitu metode ceramah dan metode tanya jawab. Kenapa saya gunakan metode ini? Tujuannya adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam proses belajar mengajar. Metode ceramah adalah metode yang dilaksanakan di mana saya akan menjelaskan materi secara lengkap, sesuai dan terstruktur. Dan kemudian dalam proses metode ceramah tersebut dibarengi dengan tanya jawab, yang mana untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Adapun penilaian dalam mata kuliah ini terdiri 4 kategori. Yang pertama adalah kehadiran sebesar 10%, tugas 20%, meeting semester 30%, dan ujian akhir semester sebesar 40%. Berikut kita akan lihat cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Pendidikan IPS dengan materi pada pokok bahasan
pendidikan IPS tradisional dan modern. Hari ini kita bertemu kembali di lokasi keempat adalah takdir pendidikan IPS. Adapun pada pembahasan hari ini kita bahas adalah pendidikan tradisional dan modern. Nah, sebelum itu ini ada pertanyaan, apa pendidikan tradisional ini? Mungkin dari kalian ada yang bisa tahu, ada yang tahu ya? Apa itu pendidikan tradisional? Siapa yang bisa? Nah, sekarang Kalau menurut saya pendidikan tradisional itu dia masih kayak belajarnya itu kayak dia buku, tapi kalau dia menulis sekarang kan dia pakai fokus. ya, ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Jadi pendidikan tradisional adalah pendidikan yang pada saat proses pembelajarannya adalah masih bersifat monoton. Pendidikan tradisional menggunakan proses pembelajaran yang masih menggunakan proses lama. Artinya guru ketika dia mengajar, semua pusat pembelajaran itu masih sepakat. Jadi sifatnya pembelajaran itu dia monoton. Segala sesuatu apa yang dijelaskan selalu berpangku pada guru. Yang kedua adalah menurut konsep ini rasio ingatan yang dibangun. Artinya peranan itu yang lebih dominan guru yang dalam melakukan pembelajaran. Jadi yang dibangun adalah daya ingat anak-anak ketika guru menjelaskan materi. Tidak dibangun keterampilan psikomotorik ketika afektifnya tidak. Karena guru mengajar semata-mata untuk dirinya. Dalam artian segala sumber belajar ada sama guru. Jadi model pembelajaran itu pada saat sifatnya menuntut berjalan falsafah. Yang ketiga adalah pendidikan tradisional telah menjadi sistem dominan di tingkat pendidikan dasar dan menengah sejak abad ke-19. Artinya dari abad sejak munculnya pendidikan sampai abad ke-19, model pendidikan yang kita gunakan adalah pada saat itu adalah pendidikan tradisional atau dalam konsep masih lama. Semua pembelajaran berpusat pada guru. Sifat pembelajarannya adalah monoton. Selanjutnya, ciri utama pendidikan tradisional di sini adalah satu, anak-anak biasanya dikirim ke sekolah wilayah geografis distrik tertentu. Artinya pada saat anak-anak yang diajarkan pada saat itu, dia berdasarkan wilayah masing-masing. Tidak anak-anak berdasarkan pada tempat pengalaman, dia tidak boleh keluar dari tempatnya sendiri. Bicara distrik, kita bicara distrik tertentu. Artinya pada proses pembelajaran pada masa lampau, pada konsep lama pendidikan Indonesia itu, dia ketika anak-anak dari mau sekolah, ketika dia berada di luar daerah itu dia tidak tentukan. Dia tidak boleh belajar di sekolah yang berada di luar daerahnya sendiri. Tetapi dia harus belajar berada yang ditentukan dari pemerintah sendiri. Kalau pemerintah sendiri dia tentukan bahwa kau berada di tempat si A, maka dia harus belajar di situ. Yang berikutnya, yang kedua, mereka kemudian dimasukkan di kelas yang biasanya berdasarkan yang berbeda tidak berdasarkan. Artinya penentuan pendidikan yang diterapkan pada zaman ini, pendidikan pada zaman tradisional, dia ditentukan pendidikan adalah usia dari kelas 7 umur 7 tahun sampai sekian ditentukan kelas. Kalau sekarang tidak. Kalau kembali ke zaman modern sekarang, standar anak masuk di SD itu sudah ditentukan berdasarkan undang-undang, dia sudah masuk umur 7 tahun. Tapi kalau dulu tidak, mau umur 5 tahun, 6 tahun, mereka sudah bisa masuk sekolah. Tidak ditentukan pada umur. Sementara di sini dia beda-bedakan umur sekian sampai sekian dia sudah masuk kelas sekian dan kelas sekian. Kalau sekarang aturan yang terbaru sekarang bahwasanya yang masuk SD harus standar umur 7 tahun.
Kalau belum umur 7 tahun itu tidak diperbolehkan. Jadi makanya anak-anak ketika dia memegang pendidikan dimulai dari TK. Maka TK kadang mereka lakukan 5 sampai 2 tahun sekarang, 2 tahun dia masuk TK, semua 2 tahun, 2 tahun di jalan di TK, pas umur 7 tahun dia sudah bisa masuk SD. Kalau yang sekarang, kalau dulu tidak masuk ya umur sekian dia tentukan masuk di sini, karena ditentukan berdasarkan usia. Yang ketiga, mereka naik kelas setiap habis 1 tahun ajaran. Yang kelima, prinsip sekolah itu otoritarian, di mana anak-anak diharapkan menyelesaikan diri dengan tolak ukur perilaku yang ada. Artinya perilaku yang ada sifat, perilaku yang ada di sini, kebiasaan mereka ini, kebiasaan kehidupan sehari-hari itu yang ditentukan. Jadi tidak bukan karena dia gaul dari kalangan bangsawan dan sebagainya, mereka bisa di sini. Tapi dilihat perilaku kehidupan sehari-hari. Sebelum saya lanjut, mungkin ada yang bertanya. Silakan. Sebelum saya lanjut pada materi berikutnya, pembahasan berikutnya. Silakan. Ini Pak, mungkin saya langsung sampai. Ini Pak, dilihat, maksudnya saya lihat di zaman sekarang, maksudnya mereka itu kalau zaman dulu dibanding yang kuliah sekarang, kayak maksudnya siswanya itu lebih cerdas gitu. Padahal kan, maksudnya kecerdasannya itu berbeda-beda. Apa ya? Maksudnya ini kan Kalau dulu, ya dulu itu kan orangnya kan yang dulu itu kayak cerdas-cerdas Pak, dengan orangnya gitu. Tapi itu masyarakat, dapat masyarakat sekarang Pak. Karena kebanyakan saya dengar seperti itu Pak. Gitu. Mungkin cenderungannya kenapa seperti itu? nah, ada bisa tanggapi? Pertanyaan begini, kenapa kalau anak-anak dulu, pada zaman dulu yang sekolah itu adalah cerdas dibandingkan dengan anak-anak sekarang? Siapa? Silakan. Langsung saja, mungkin kalau anak-anak yang dulu itu baru terpengaruh dengan zaman-zaman modern seperti sekarang, seperti game online atau lain-lain sebagainya. Zaman dulu itu mereka hanya fokus kepada bersekolah, pendidikan dan pembelajaran, tidak fokus terhadap yang lain seperti misalnya pergi main game. Apalagi zaman sekarang kita tahu banyak orang atau anak-anak bahkan yang di usia bawah sudah menggunakan HP untuk memainkan game. Itulah mengapa anak-anak pada zaman dulu lebih cerdas, lebih berpengetahuan tinggi dibandingkan anak-anak pada zaman sekarang. Mungkin anak-anak zaman sekarang masih cerdas tapi dalam penggunaan Google atau penggunaan internet. Sekian. Oke, silakan. Terima kasih. Gimana? Begini. Perbedaannya begini. Kalau pada zaman pendidikan dulu, pada zaman pendidikan SD dulu, kenapa anak-anak lebih cerdas? Seluruh sumber belajar itu terpaut pada guru. Jadi guru itu model pembelajaran adalah yang memaksakan. Harus tahu, harus dikuasai. Jadi karena sumber belajar ada sama guru semua. Beda dari sekarang. Sekarang guru sebagai fasilitator. Guru tidak perlu lagi menjelaskan paling lebar. Tinggal guru menyebutkan ini sumbernya juga silakan siswa mencari. Tanpa ada pengawasan, tanpa ada kontrol. Sehingga siswa yang belajar sekarang disuruh buka internet, dia sudah tidak bicara. Dia tidak akan membuka lagi sumber belajar, tapi dia akan sudah buka file lain. Dia sudah tidak akan bicara cari sumber belajar, dia akan cari yang lain. Itulah letak perbedaannya, karena anak-anak sekarang pada dasarnya bahwasanya bukan lagi guru sebagai sumber belajar, tapi mereka pada dasarnya sekarang sebagai sumber belajar juga. Kalau dulu sumber belajar adalah guru, sekarang tidak. Guru sebagai fasilitator saja, hanya membantu memberikan pemahaman, memberikan materi, silakan dia kelola, dia kembangkan bagaimana desain materi yang dia dapat, kemudian didiskusikan. Akan tetapi dengan kecanggihan teknologi sekarang, anak-anak sudah tidak sampai lebih cenderung menggunakan teknologi itu sudah di luar dari konteks yang diinginkan oleh guru. Apalagi kemarin kalau bicara pembelajaran online, hampir bisa dikata kalau kita di guru kirim materi, MPT sudah dibaca selesai. MPT sudah dilihat materinya sudah nanti dipakai. Minimal lanjutkan game. Kalau dulu belum ada teknologi, belum ada internet dulu. Karena sumber belajar itu sumber belajar adanya di buku. Contohnya, sumber belajar adanya di buku mereka. Jadi dulu pada saat itu dulu guru itu diwajibkan murid itu harus memiliki buku.
sebagai sumber belajar. Sekarang tidak. Anak-anak suka-suka dia mau beli buku atau tidak. Buat apa beli buku? Ada di internet, tinggal saja. Pada saat ketika dia gunakan internet tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai dengan kebutuhan bahwa dia lagi cari sumber belajar. Itulah perbedaannya. Kenapa pendidikan IPS pada zaman dulu lebih cerdas anaknya dibandingkan pendidikan IPS pada zaman sekarang. Nah, selanjutnya sambung. Jadi pendidikan tradisional masih sambungan tadi, guru memiliki tanggung jawab mengajar, di mana berpegang pada guru yang sudah ditetapkan. Itu sebagian besar pengajaran dilakukan oleh guru dan berorientasi pada teks. 8. Promosi tergantung pada penilaian. Kemudian guru berpusat pada subjek pendidik. 10. Bahan ajar paling umum tertera pada guru adalah buku teks. Sekarang walaupun konteks sekarang buku teks itu ada, tapi siswa tidak berlari buku teks atau di hobi. Kalau dulu masih sangat ketergantungan dengan sumber belajar, apalagi dulu belum ada lagi teknologi bicara seperti sekarang, bicara internet, video digital belum ada. Selanjutnya, pembelajaran tradisional 1. Dilakukan melalui pendekatan tradisional. Kenapa dia disesuaikan dengan keadaan? Jadi pendekatan tradisional. Di situ guru terlibat sebagai sumber belajar. Karena pada saat itu dunia digital, internet itu belum ada. Sehingga sumber belajar semua ada sama guru. Kalau dulu mencari buku setengah mati. Beda dengan sekarang. Sekarang kita butuh buku, tidak perlu harus ke buku, kita sudah bisa buka di Google. Kita buka Google buku, kita sudah bisa dapat buku apa yang kita mau cari. Bisa di-download lah. Kalau dia gunakan ceramah, maka selamanya ceramah. Ada juga istilah CBSA, catat buku sampai habis. Paling kasih sumber belajar mencatat. Nanti di rumah belajar. Sebenarnya CBSA itu relatif salah kepanjangannya. CBSA itu cara belajar siswa, bukan catat buku sampai habis. Yang ketiga, guru terkesan lebih aktif dibandingkan siswa. Artinya pada model pembelajaran yang aktif sekali itu adalah guru lebih dominan. Karena siswa tidak dilibatkan untuk diskusi dan tanya jawab. Karena sumber belajar pada saat itu terpusat pada guru sendiri. Jadi kalau sekarang, apalagi model kurikulum K13, guru sebagai fasilitator, siswa silakan sambil mencari sumber belajar. Itulah yang membedakannya pendidikan tradisional dengan pendidikan IPS yang sekarang. Yang keempat, guru memegang peranan penting dalam pembelajaran. Karena pada saat pembelajaran, guru semakin kalau pembelajaran sudah diatur dengan kurikulum sudah tentukan materinya, sama dengan sekarang juga. Pendidikan zaman sekarang dia sudah ditentukan di kurikulum. Hanya desain kurikulumnya yang selalu berubah-ubah. Kalau dulu bicara kurikulum tingkat CBSE, kurikulum berbasis kompetensi, kemudian tingkat sopan ketiga, jangka waktunya panjang. Jadi tahap penerapan pelaksanaan itu sangat panjang. Kalau kurikulum 13 sekarang pada konteks sekarang 2 tahun masa berlalu, kemudian revisi lagi kurikulum, revisi terus. Akhirnya apa? Pembelajaran tidak berjalan efektif. Karena sedikit kurikulum direvisi, sedikit kurikulum direvisi. Kalau dulu tidak, KTSB itu jangka waktunya agak panjang, dari 2019 sampai dari 2006 sampai 2011 itu dia masih menggunakan KTSB. Jangka waktunya panjang. Jadi kurikulum masih berjalan bagus. Tapi kurikulum K13 sekarang 2 tahun berlalu, 2 tahun sementara uji coba, kemudian sudah ada lagi revisi baru. Jadi kalau materinya yang dibandingkan sekarang, materi dulu dengan materi pembelajaran dulu dengan konteks sekarang, materi dulu
itu sangat terstruktur. Kalau sekarang mungkin sudah banyak revisi, ada beberapa mata, kalau konteks sekarang ada beberapa mata pokok bahasan yang sekarang sudah tidak terstruktur. Itu yang kalau yang saya pelajari. Kemudian, jadi ketika guru mengajar semata-mata menjelaskan, tidak pernah bicara kalau ada permasalahan ini bagaimana. Kalau ada permasalahan ini seperti masuk. Jadi guru tidak pernah memunculkan suatu permasalahan yang dihadapi siswa. Karena pada saat itu guru semata-mata ya bagaimana menyampaikan materi secara tuntas. Makanya yang tidak dikembangkan adalah afektifnya dengan psikomotorik keterampilan. Ini tidak berjalan dengan baik. Yang didorong adalah bagaimana pengetahuan siswa itu bagus berkembang. Kedua, interaksi yang terjadi antara guru dan siswa lebih bersifat sabar. Yang dimaksud antara sumber belajar hanya sama guru semua. Jadi siswa ya mengenal saja. Karena guru ketika dia mengajar juga tidak pernah memberikan permasalahan, tidak pernah dididik bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Ketika ada permasalahan, ketika dia melakukan evaluasi, maka dibuatlah pertanyaan. Tugasnya itu. Ketika dia menyelesaikan persoalan. Tapi ketika dalam proses belajar tadi, guru tidak pernah memberikan permasalahan dalam pada proses pembelajaran. Ketiga, dalam proses pembelajaran guru memberikan indoktrinisasi kepada siswa dan guru memberikan kesempatan berpikir kritis dan kreatif. Jadi guru pada saat itu mengajar ada penekanan bicara doktrin, sehingga siswa tidak bisa berkembang cara pola berpikirnya tidak berkembang. Tidak bisa dikembangkan secara baik kritis maupun kreatif. Jadi semata-mata didoktrin bahwa kamu harus bisa. Contoh, salah satunya adalah ketika dia menjelaskan tentang permasalahan, ketika anak dia tidak kuasai, maka anak itu dituntut bagaimana harus menguasai materi. Karena seharusnya seorang guru mampu, seharusnya guru pada saat itu mengajar, dia mampu membangun pola pikir, membuka pola pikir siswa sendiri. Tapi kalau dulu tidak, yang didorong adalah pengetahuan. Yang didorong adalah bagaimana anak tadi kuasai materi yang diajar. Materi pembelajaran yang disampaikan lebih cenderung bersifat kognitif, kurang memberikan materi yang bersifat afektif dan psikomotorik. Jadi materinya lebih cenderung untuk menambah wawasan pengetahuan. Sebelum saya lanjut, kenapa pada pendidikan tipe tradisional guru ketika melakukan pembelajaran lebih condong mendorong kemampuan kognitif, bukan bicara afektif, bukan bicara psikomotorik. Silakan, saya bisa menanggapi. Silakan. Silakan. Tidak perlu salah. Kenapa bisa kayak dia bilang sekali kementeriannya karena mungkin di situ kurikulumnya dinasnya itu Pak. Kan setiap zaman pasti berbeda. Kita bisa lihat dari sekarang kan kalau tahun kemarin kan kurikulum 2012, sekarang kan K13. Jadi Pak dia mungkin dia menuju ke situ. Terus itu alasan kedua kenapa dia menurut saya mengikuti karena kan kalau dilihat zaman sekarang kalau pengetahuan itu Pak maksudnya orang-orangnya itu belum terlalu bisa gitu Pak. Ibaratnya itu masih belum paham tentang kayak mungkin menulis atau membaca. Oke, ada jawaban lain? Jadi asumsinya dia beda. Kalau dulu belum ada digital, konteks sekarang tidak dasarnya adalah dari dulu. Dan pandangan dia ketika dilihat bahwa perbedaan kurikulum itu yang menjadi faktor utama kenapa model pembelajaran dulu lebih cenderung ke kognitifnya dibandingkan dengan kurikulum sekarang. Itu dia. Itu dasarnya dia lahirnya bicara kurikulum. Nah, mungkin ada yang jawaban lain. Silakan. Ada?
Tidak ada. Silakan kau. Terus silakan begini, kalau saya. Ayo, apa jawab? Saya kira mau bertanya, baru aku ingin itu berapa. Tidak ada. Silakan. Masih sambungnya tadi. Yang kedua itu strategi yang berbeda dari pembahasan yang digunakan yang berurus yang berurus pada kenal dan hukum. Yang keenam, dalam pembelajaran kurang menambahkan ada CBSA yang ini. Jadi saya katakan tadi CBSA itu bukan catat buku sampai habis, tapi CBSA itu cara belajar siswa. Jadi jangan terjebakkan bahwa CBSA itu catat buku sampai habis. Kalau dulu mungkin disebut CBSA catat buku sampai habis. Sebenarnya CBSA itu adalah cara belajar siswa. Ketujuh, penilaian lebih banyak menggunakan tes baik tertulis maupun tulisan, kurang menggunakan tes perbuatan atau perilaku. Jadi pada saat itu yang digunakan untuk mengukur kemampuan kemampuan kognitif siswa adalah dilakukan tes. Tesnya itu baik tertulis maupun tulisan. Tapi tidak pernah sampai sekarang pun tidak pernah perilaku tindakan tidak pernah menjadi tolak ukur. Kalau konteks dulu, karena yang dilihat saya jawab kalau 10 nomor dari soal yang kamu jawab kamu bisa jawab semua berarti nilainya 10. Berarti bicara pengetahuannya. Tapi sikap dia dalam kelas, sikap dia selama di sekolah, perilaku dia dalam belajar tidak pernah ada tolak ukur. Yang juga bagaimana dia bisa menyelesaikan soal pertanyaan. Itu dulu. Dan kalau konteks sekarang tidak. Kalau konteks sekarang penilaian itu ada, penilaian sikap ada. Kalau yang anak-anak tidak usah, ini anak-anak. Kalau dia harusnya dapat 80 tidak usah selama. Walaupun dia cerdas, karena ada penilaian itu bilang. Ada yang berlakunya, tapi itu penilaian berlakunya tidak menggunakan teks, tidak hanya melihat sikap siswa tadi spesialnya. Oh ini dia suka lompat pagar, kalau di sekarang lompat pagar, gua namanya ini berapa kali lompat pagar dia sudah. Penilaian asumsi namanya. Jadi tidak ada instrumen yang mengukur perilakunya kalau dia perilaku ini dia sudah dapat penilaian. Jadi dia menggunakan model penilaian adalah penilaian asumsi. Selama sikap dia bagus maka dia tidak mempengaruhi. Tapi ketika dia sekalipun dia cerdas, tapi ketika perilakunya dalam sekolah, dalam proses belajar tidak bagus, maka pun sudah punya penilaian asumsi sendiri. Jadi bicara global, bicara dunia, ternyata budaya barat itu sudah mulai dari zaman penjajahan bangsa Eropa. Padahal kalau bicara bukan sebelum zaman Eropa, di Indonesia dimulai zaman pada kedatangan bangsa India, masuk dan berkembangannya Hindu dari Indonesia. Dampak luasnya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampaknya di sini, yang baik mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemudian mempercepat terwujudnya pemerintahan yang demokratis, tidak mengurangi ruang gerak pemerintah dan kebijakan dunia, tidak berlawanan dengan desentralisasi, bukan penyebab krisis ekonomi. Itu dampak baik kalau bicara global. Artinya karena bicara global itu semua dari negara-negara lain sudah bisa melakukan perdagangan secara global. Dan kalau bicara global tadi sudah tidak ada batas. Kemudian dampak buruknya munculnya kapitalisme. Artinya orang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Disebut sebagai kapitalisme miskin. Artinya dijadikan sebagai perjudian. Jadi kapitalisme orang kaya diperjudikan bicara perdagangan. Sama bicara Freeport itu bukan lagi di Indonesia. Sekarang Indonesia bagaimana mau mengambil hal kemewahan. Dan bicara kita kembali ke Indonesia lagi. Untuk hari ini cukup. Kita ketemu di depan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.